Halo, selamat pagi semuanya para pendengar radio 91,7 Headline FM dan tentunya pasien Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Apa kabar nih? Harapan kami semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin ya. Tanpa terasa kita sudah melewati di penghujung bulan Oktober ini. Hari ini hari Sabtu 31 Oktober 2020. Kembali Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung mengadakan acara talk show kesehatan dengan topik tumbang atau tumbuh kembang anak. Pendengar sekalian, tentu topik ini sangat menarik sekali. Oleh sebab itu, jangan beranjak dan simak terus topik ini. Baiklah, dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Yuli yang akan menemani para pendengar radio 30 menit ke depan. Dan hari ini narasumber kita yang telah hadir bersama dengan saya, yaitu Dr. Arya Agustino Purba, MSc SPA. Beliau adalah salah satu dokter anak di Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Bu Yuli, terima kasih, kabar baik, sehat selalu. Ya, luar biasa ya dokter ya. Baik dokter, untuk kita lebih akrab lagi, silakan dokter memperkenalkan diri bagi para pendengar sekalian. Terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi Headliners 91,7 FM. Perkenalkan, nama saya Arya Agustino Purba. Ya, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Immanuel Wai Halim Bandar Lampung. Ya, saya bertugas di bagian anak Rumah Sakit Immanuel itu sekitar sudah 10 tahun ini. Terima kasih. Sudah cukup lama juga ya dokter ya, 10 tahun nggak kerasa. Baik dokter, materi kita hari ini itu tentang tumbuh kembang anak. Tentu banyak nih, ini menarik banget nih dokter. Banyak ibu-ibu ya kayak saya, kayak teman-teman saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak itu? Ya, makasih Bu Yuli. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai tumbuh kembang anak, ya, jadi di situ ada 3 kata utama yang penting ya. Jadi tumbuh, kembang, dan anak. Ya, jadi yang kita maksud tumbuh dulu ya. Jadi apa itu yang dimaksudkan dengan tumbuh? Jadi kalau kita katakan seorang manusia itu tumbuh, anak itu tumbuh, ya itu tentu berpengaruh di sana dari pertambahan dari jumlah sel yang pertama ya, sel-sel tubuh ya, kemudian bertambahnya ukuran sel-sel tubuh ya, yang bisa diukur ya. Jadi dalam misalnya berat badan ya, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala ya. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, pertumbuhan tubuh itu yang berkembang pesat itu dalam 1000 hari pertama kehidupan. Yang dimaksud 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan di dalam rahim sampai anak usia 2 tahun. Jadi dalam masa anak dari awal pembuahan sampai 2 tahun itu perkembangan pertumbuhan sel-sel tubuhnya itu sangat pesat, terutama misalnya sel-sel saraf otak ya. Jadi dalam masa 1000 tahun pertama itu 1000 hari pertama itu harus betul-betul kita amati pertumbuhan anak tersebut ya. Jadi dalam masa setiap kunjungan misalnya berobat ke dokter, ke rumah sakit atau ke puskesmas misalnya, kita ukur berat badannya, pertambahannya misalnya tiap bulan ya, panjang badannya tiap bulan ya, lingkar kepalanya ya tiap bulan minimal sampai anak umur setahun ya. Di atas setahun nanti bisa kira-kira 3 bulan sekali ya. Itu kita kalau bicara mengenai tumbuh ya. Kemudian komponen utama yang kedua kembang ya. Jadi sebenarnya tumbuh kembang itu 2 hal yang berbeda tapi saling berkaitan erat, Yuli. Ya. Dikatakan berkembang itu kalau dia bertambahnya atau berkembangnya dari fungsi-fungsi organ tubuh. Ya. Jadi kalau berkembang, kembang itu kalau sehari-hari itu sering
misalnya dialog ibu-ibu sudah bisa apa anaknya. Nah, jadi kalau dikatakan sudah bisa apa itu berkembangnya dari fungsi organ tubuh anak tersebut ya. Komponen dari kembang itu, perkembangan anak itu ada di sana perkembangan dari motorik kasar ya, nanti kita bahas satu-satu. Motorik kasar, kemudian motorik halus ya, kemudian bahasa ya, sosial komunikasi dan kognisi ya. Jadi kalau motorik kasar ya itu biasanya orang tua kan ingat itu anaknya kapan mulai miring, tengkurap ya. Jadi perkembangan tubuh kita itu berdasarkan bersifat kepalokaudal istilahnya. Jadi dari kepala baru ke bawah, dan proximodistal dari bagian inti ke bagian luar ya. Jadi anak itu tengkurap ya, kemudian bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri ya, jalan, itu dinamakan motorik kasar ya. Kemudian kalau motorik halus misalnya, orang tua mungkin masih ingat ya kapan anaknya bisa megang cangkir misalnya, kemudian kapan dia misalnya bisa megang makanan ya, menjemput ya, atau mulai bisa megang pensil, nulis-nulis, itu mungkin orang tua masih bisa ingat. Nah, itu yang dikatakan perkembangan dari motorik halus ya. Kemudian ada juga tadi perkembangan dari bahasa. Kalau perkembangan bahasa itu bicara dan bahasa, misalnya orang tua itu bisa ingat anaknya mulai ngoceh-ngoceh umur berapa, mulai mengeluarkan suara babbling ya, mulai bisa manggil orang tuanya usia berapa ya, kemudian mulai bisa bercerita usia berapa, itu biasanya orang tua masih ingat ya, itu bahasa ya. Kemudian sosial ya, mulai kapan usia berapa misalnya anaknya bisa berinteraksi sama teman-teman anak-anaknya sebayanya ya, berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain ya. Kemudian kognisi itu perkembangan dari otak anak ya, kepintaran anak tersebut ya. Kemudian anak ya, jadi tadi kita sudah bicara mengenai tumbuh, kembang, dan anak ya. Jadi per definisi itu anak itu sebenarnya termasuk anak dan remaja dari usia 0 tahun sampai 18 tahun ya. Jadi sampai usia 18 tahun itu masih didefinisikan sebagai anak atau remaja ya. Jadi tadi kita sudah bahas sedikit mengenai tumbuh, kembang, dan anak. Kira itu penjelasannya. Gitu ya dokter ya. Ya, jadi kalau tadi ibu-ibu tuh kan kadang kalau ketemu sudah bisa apa anaknya, kadang kita jadi kalau anak kita nggak bisa apa, kita jadi rendah diri ya dokter ya. Mungkin karena setelah udah tahu seperti ini, bisa nggak dokter kita ganti? Jadi kita nggak usah nanya sudah bisa apa, tapi kita puji anak itu, ih pinter, manis. Apakah itu bisa dokter diganti kata-kata sudah bisa apa yang selama ini sering terjadi ya dia? Jadi sebenarnya kalau kita tanya orang bertanya sudah bisa apa, itu berarti ada aware di sana ya, ada rasa aware. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa jalan misalnya, padahal anaknya sudah usia 2 tahun ya, itu dia orang tua harus waspada, harus mencari tahu kenapa anaknya misalnya belum bisa jalan, seperti itu contohnya ya. Tentu saja kalau misalnya anaknya sudah bisa suatu hal yang baru ya, wajib kita memberikan pujian untuk anak dan orang tua tersebut biar lebih semangat itu. Ya, dari penjelasan dokter tadi ya, kadang kita orang tua ini pengen anaknya cepat bisa ini, cepat bisa itu, padahal memang belum saatnya ya dokter. Jadi setelah tahu seperti ini, jadi kita ada tahapan ternyata untuk perkembangan anak itu. Gitu ya. Baik dokter, kapan ya saya atau orang tua itu harus waspada gangguan tumbuh kembang anak saya ini, ada gangguan atau tidak gitu? Ketika apa saya harus waspada seperti itu? Ya, terima kasih Bu Lili ya. Jadi perkembangan anak itu sebenarnya tidak sama antara anak yang satu dan anak yang lain ya. Jadi kalau misalnya anak usia 1 tahun misalnya, anak
ibu ini misalnya 1 tahun belum bisa jalan, sementara anak tetangganya 1 tahun sudah bisa jalan, ya. Itu sebenarnya masih normal, ya. Jadi ada batasan dia, milestone, dikatakan milestone itu atau tonggak perkembangan yang secara normal menurut umur, ya. Jadi walaupun dia belum bisa berkembang usia misalnya 1 tahun, misalnya belum jalan, tapi masih bisa dikatakan normal karena batasannya itu sampai 18 bulan, ya. Jadi asal dia tidak melewati milestone, itu masih kita katakan normal, ya. Tapi secara umum, ya, itu sebaiknya orang tua itu aware, ya, dikatakan ada tanda bahaya atau red flags perkembangan anak. Apabila ditemukan tanda bahaya ini, ya, sebaiknya orang tua mencari tahu ada apa anaknya, dibawa periksa, ya. Tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan, tadi ada dikatakan perkembangan motorik kasar, halus, ya, bahasa, sosial, dan kognisi, ya. Jadi tanda bahaya perkembangan motorik kasar, ya, misalnya anak tersebut kalau kita amatin, dia gerakan anggota tubuhnya itu tidak simetris, kurang seimbang antara anggota tubuh bagian kiri dan kanan, misalnya, ya. Misalnya yang kiri kok lebih lemah, tidak aktif dibandingkan yang kanan, misalnya, ya. Itu harus aware, ya. Kemudian kalau kita pegang ototnya itu kok kayaknya lembek sekali, ya, itu kita harus aware. Atau malah kok misalnya kaku, ya, kencang sekali ototnya, atau misalnya ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, mungkin kayak kejang, getar-getar, ya, itu motorik kasar yang mungkin perlu kita periksa lebih lanjut ada apa. Kemudian untuk motorik halus, ya, kalau bayi itu sampai usia 2-3 bulan, misalnya dia masih suka menggenggam, tapi apabila 4 bulan lebih tangannya masih menggenggam, terus kita lepaskan dia nggak bisa, nah itu mungkin kita perlu cek lebih lanjut, ya. Apabila bayi masih menggenggam setelah usia lebih dari 4 bulan, kita harus cek lebih lanjut, ya. Kemudian sampai anak usia 1 tahun itu biasanya perkembangan anggota tubuhnya itu kanan dan kiri, tangannya itu dia sama aktifnya. Tapi kalau misalnya sampai anak usia 1 tahun, dia misalnya kanan saja yang lebih aktif atau kiri saja yang lebih aktif, ya kita perlu cari tahu, kita periksa apakah kurang aktifnya itu karena kelemahan atau bagaimana, ya. Nah, kemudian kalau pada anak-anak itu kan ada dikatakan fase oral, ya. Jadi semua itu anak itu mau mengeksplor, mau masukkan ke dalam mulut, ya. Nah, tapi apabila sampai usia 14 bulan si anak masih semua benda mau dimasukkan ke dalam mulut, nah itu kita harus waspada, mungkin ada masalah sesuatu di situ, ya. Nah, kemudian untuk tanda bahaya bicara atau bahasa komponen bahasa itu sendiri ada yang dikatakan komponen bahasa ekspresif dan reseptif. Yang ekspresif itu pengucapan, ya. Kalau misalnya anak usia 20 bulan dia kurang tertarik terhadap suatu benda, ya, dia asik sendiri main dengan sendiri tanpa tertarik dengan benda lain, nah, harus aware, ya. Atau dia ngomong usia sampai 24 bulan dia belum bisa menggabungkan 2 kata, ya. Jadi sampai usia 2 tahun dia cuma 1 kata yang ngoceh-ngoceh, ya, nggak jelas. Nah itu kita harus aware, ya. Apalagi kalau misalnya usia 30 bulan dia masih ngomong bahasa planet, kita nggak ngerti dia ngomong apa sama sekali. Nah itu kita harus waspada. Apabila ditemukan itu, sebaiknya dibawa periksa, ya. Kemudian bahasa reseptif, ya. Jadi tanda bahaya pada bahasa reseptif apabila kalau kita panggil dia nggak respon, ya. Lagi asik main kita panggil dia nggak respon, atau kalau dia masih bayi kita bunyikan kericing-kericing itu dia nggak ada menoleh ke arah bunyi, ya. Itu harus aware, ya. Kemudian pada saat usia 30 bulan misalnya dia suka ngulang-ngulang ucapan orang lain, membeo istilahnya, harusnya 30 bulan itu sudah
tidak membeliau lagi, ya. Itu kalau misalnya ditemukan, sebaiknya kita cek lebih lanjut. Ya, kemudian tanda bahaya dari gangguan perkembangan sosio emosional, misalnya pada anak usia 6 bulan. Kalau anak itu kan kita ajak main usia 6 bulan itu udah senyum-senyum, udah mulai ketawa gitu ya. Tapi kalau misalnya 6 bulan dia nggak ada senyum, kurang ekspresi, ya, atau misalnya 9 bulan, usia 9 bulan kurang bersuara, ya, nggak ada keluar suaranya. Usia 12 bulan kita panggil namanya, dia nggak respon, ya, harusnya anak 12 bulan itu kita panggil namanya, dia sudah respon, senyum, noleh, ya. Kemudian, 15 bulan misalnya nggak ada kata yang keluar sama sekali, kita harus aware, ya. Kemudian usia 24 bulan tidak bisa menggabungkan dua kata, ya. Misalnya usia 2 tahun dia nggak bisa manggil mamanya, papanya, ya. Nah, itu harus aware, ya. Dan misalnya segala usia, kalau dia nggak ada babbling, tidak melewati fase babbling, tidak ngoceh-ngoceh, ya. Babbling itu ngoceh-ngoceh, ya, itu perlu aware. Kemudian untuk perkembangan gangguan kognitif, ya, pada usia 4 bulan, apabila anak tersebut 4 bulan kurang bisa mengikuti benda, gerakan, misalnya kita kasih benda, itu harusnya kan dia kiri kanan. Kalau dia tidak bisa, kita harus waspada itu, ya. Tadi ya babbling, ya, usia 9 bulan, 24 bulan belum bisa 2 kata, dan usia 36 bulan belum bisa merangkai 3 kata, ya. Jadi itu yang kita katakan red flags, ya, atau tanda bahaya. Apabila ditemukan, sebaiknya dibawa periksa, cari tahu apakah ada masalah atau tidak. Saya kira itu. Ya. Kita dokter punya pengalaman nih dokter, waktu anak saya masih di bawah ya usia 6 sampai 1 tahun, ketika anak-anak kecil lain sudah bisa merangkai, ya dokter, seperti ini ya, bisa ini, tapi anak saya tuh hanya duduk aja, dokter. Dia hanya duduk, dia tidak bisa, tapi dia sudah pandai bicara, dia sudah bisa nyanyi lagu-lagu sekolah minggu, gitu. Usia 7 tahun tuh dia udah bisa nyanyi, tapi dia tidak bisa bergerak. Maksud saya, dia nggak mau berdiri, dia nggak mau ngerambat, dia tidak mau merangkak. Tapi ketika dia pas usia 1 tahun, dia tuh langsung berdiri, terus bisa jalan. Apakah itu kenapa ya dokter gitu? Suka berbeda-beda gitu ya dokter? Berbeda-beda, tiap anak gitu beda-beda antara anak satu dan yang lainnya, tapi paling tidak dia tidak melewati dari milestone-nya, batas gitu ya, usia dia untuk mencapai kemampuan tersebut. Gitu ya. Jadi selama tidak melewati, ya saya kira masih dikatakan waktu. Ya. Terus zaman sekarang ini kan untuk emosional anak tuh, emak-emak sekarang itu kan gadget ya dokter, anaknya dikasih biar diem. Itu kira-kira gimana dokter, bahayanya sama anak untuk emosionalnya itu seperti apa? Seringnya kan kalau zaman teknologi gadget sekarang ini, hampir semua anak itu diberikan gadget sama orang tuanya, ya. Biar mau makan dikasih gadget, biar nggak nangis, nggak rewel dikasih gadget, ya. Itu tentu saja mempengaruhi. Pertama, dia jadi kurang sosial, kurang berinteraksi sama orang lain, ya. Yang sering juga kita temukan, dia mengalami gangguan dari berbahasa, karena dia seringnya kan gadget kan bahasa asing, ya. Jadi dia susah untuk menirukan. Jadi sebenarnya gadget itu ada penelitian itu yang dikatakan kalau anak balita itu screen time itu tidak lebih dari 1 jam dalam seminggu, kalau saya tidak salah, ya. Jadi screen time itu termasuk dari main gadget, nonton TV, tidak lebih dari 1 jam dalam seminggu, ya. Jadi kalau kita itu kan seringnya selama anak tidak tidur disodorin gadget terus. Mau tidur kasih gadget, dia bisa tidur. Ya, itu sangat berpengaruh, ya. Perkembangan anak sosial, bahasa, ya, kognisinya juga bisa berpengaruh di sana. Gitu, dokter. Ya, ketika ada tanda-tanda bahaya itu di anak kita, dokter, seperti yang dokter paparkan tadi, itu masih bisa diterapi, lalu bisa nggak dokter? Jadi pertama, kalau misalnya
temukan tanda bahaya itu, kita pastikan dulu ya, kita cari tahu dulu apakah hal itu merupakan suatu keterlambatan atau suatu kelainan ya, atau masih normal ya. Jadi kadang-kadang kan yang dipersepsikan orang tua dan pada saat pemeriksaan itu kadang-kadang berbeda ya. Jadi apabila ada dipersepsikan orang tua seperti itu, kita cek apakah benar seperti itu atau tidak. Kalau memang benar ya, bisa sebagian besar bisa kita koreksi dan bisa kita lakukan terapi nanti di sana. Dokter, saya sering mendengar istilah stunting apa stunting ya dokter ya? Ya, stunting. Stunting ya. Ya. Apakah stunting ada masalah dalam tubuh kembang? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu memang lagi booming sekali istilah stunting ya. Jadi kadang-kadang disalahpahami stunting ini dengan perawakan pendek ya. Jadi yang kita katakan stunting itu apabila dia sudah dilakukan pemeriksaan panjang badan atau tinggi badan anak tersebut berdasarkan umur, dia kurang dari -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan ya, yang diacu dari kurva pertumbuhan WHO, dan ya disertai atau disebabkan oleh adanya gangguan gizi ya. Nah, misalnya nutrisi yang tidak adekuat, dan gangguan nutrisi ini disebabkan karena anak tersebut menderita misalnya penyakit infeksi ya kronis ya, atau misalnya ada penyakit jantung bawaan ya, tuberkulosis paru misalnya, atau infeksi saluran kencing ya. Jadi perlu dibedakan apakah dia perawakan pendek ya dengan stunting. Jadi kalau perawakan pertumbuhan tinggi atau panjang badan itu kan secara umum dipengaruhi dari genetik ya. Jadi dari tinggi orang tua dan faktor lingkungan dari asupan makanan ya. Jadi kalau dia cuman perawakan pendek tapi anaknya sehat, lincah, pintar, tidak ada sakit, itu bukan dikatakan stunting. Jadi kalau stunting itu ada penyebabnya. Nah, tadi kita sudah bahas di awal pertumbuhan anak itu yang dominan itu sampai 1000 hari pertama. Jadi dari mulai anak tersebut dalam kandungan, apabila dia ada masalah dari asupan nutrisi misalnya dari ibunya pada saat hamil ya, itu tentu bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badannya misalnya nanti pada saat anak sudah lahir ya. Pada saat lahir misalnya, mohon maaf, mungkin masalah ada sosial ekonomi orang tua mungkin yang kurang, sehingga anak kurang mendapat asupan gizi yang cukup ya, itu juga berpengaruh ya untuk pertumbuhan tinggi badannya ya. Tapi seringnya itu malah dari kalangan yang mampu misalnya ya, dia secara sosial ekonomi tidak ada masalah, tapi pertumbuhan anaknya kok pendek ya. Jadi kurang memahami dari pemberian asupan makan. Misalnya sampai anak usia 1 tahun cuma dikasih susu saja ya, belum dapat makanan pendamping ya. Jadi itu tentu mempengaruhi. Nah, yang perlu diingat tadi ya, jadi ada faktor penyebab di sana ya, penyebab, dan seringnya itu infeksi. Angka stunting sendiri untuk di Indonesia masih sangat tinggi ya. Ada dikatakan berdasarkan riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2013, itu angkanya kira-kira 8,8 juta balita Indonesia mengalami stunting ya. Ya, jadi kalau anak tersebut jadi stunting, tentu dia mempengaruhi nanti perkembangannya. Asupan gizi yang kurang tentu mempengaruhi perkembangan anak tersebut, nanti bisa mengalami gangguan dari tubuh kembangnya pada anak stunting tersebut. Saya kira itu. Gitu ya dokter ya. Kita udah banyak banget dokter masukannya ini.
Terus gini dokter, apa yang bisa saya sebagai orang tua lakukan bila anak saya diduga mengalami tumbuh kembang, mengalami apa, gangguan tumbuh kembang tadi yang Ya. sudah dokter jelaskan tadi? Ya, jadi kalau tadi sudah kita bahas tadi mengenai tanda bahaya, apabila ada ditemukan ya misalnya tanda bahaya tersebut, orang tua aware ya, kemudian sebaiknya langsung dibawa periksa, dicari tahu dulu ya hal tersebut apakah masih terhitung normal ataukah ada kelainan seperti tadi kita jelaskan, kita bahas. Perkembangan anak itu berbeda, tiap anak tidak sama, tapi asal tidak melewati milestone-nya ya. Jadi cari tahu dulu, kita diagnosa dulu. Nanti di Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung kita ada klinik tumbuh kembang anak ya, yang dimampu oleh tim ya, tim dokter spesialis ya, ada tim dokter spesialis anak, dokter spesialis rehabilitasi medik ya, kemudian ada dokter spesialis mata, THT, gizi ya. Jadi nanti tim kita itu akan mendiagnosa dulu anak tersebut ada kelainan tidak ya. Kemudian di samping tim medis juga kita ada tim psikolog dan tim terapis. Nanti setelah kita diagnosa baru kita rencanakan perlu tindakan apa berikutnya ya, perlu terapi apa misalnya ya. Nah kemudian setelah kita diagnosa, kita rencanakan terapi, nanti langkah berikutnya kita lihat perkembangannya ya. Jadi misalnya dalam sebulan setelah terapi ada progres apa, dalam 3 bulan setelah terapi ada progres apa ya. Nanti kita pantau tumbuh kembang anak tersebut ya. Nah itu begini. Berarti untuk seperti itu panjang ya dokter ya? Ya. Tentu butuh biayanya tidak sedikit ya. Ya benar begini. Jadi kalau seperti itu bisa nggak ya dokter pakai BPJS? Bisa ya. Bisa Jadi ya, dokter, ya? asal sesuai dengan prosedur rujukan bisa ya. Dan memang seperti Bu Yuli katakan tadi, proses dalam terapi itu memakan waktu, memakan biaya, memakan perhatian ya. Jadi harus orang tua juga diberikan kekuatan ya, motivasi bahwa untuk terapi itu seringnya tidak sebulan 2 bulan anaknya jadi normal ya, kadang seterusnya ya, terutama misalnya anak-anak dengan cerebral palsy ada masalah di saraf otak ya, itu malah long life ya. Jadi bukan hanya di tempat terapi kita aja, nanti di rumah juga harus terus di terapi juga terapi, dokter ya. Dia harus kesabaran di sana dan diberikan motivasi kepada orang tua. Oh gitu ya dokter. Ya. Jadi kita nggak usah takut kalau untuk yang anaknya ada gejala seperti ini, ternyata BPJS juga masih mau ya dokter untuk membiayai supaya anak-anak kita lebih baik lagi. Dokter kalau boleh tahu, kalau nggak salah dokter kalau dalam jadwal tumbang itu hari apa ya dokter? Kalau nanti ibu-ibu nih pada mau ke sana. Ya. Tadi kita ada dokter spesialis anak yang mengampu. Kalau saya setiap hari Kamis ya. Dokter, ya. Kemudian ada dokter spesialis anak yang lain ya. Saya kurang hafal jadwalnya, tapi nanti kalau misalnya ingin berkonsultasi ya bisa setiap hari kerja ya. Nanti kita jadwalkan, kalaupun misalnya bukan hari tumbang khusus, bukan hari tumbang, bisa ya dokter? Tumbang nanti bisa kita jadwalkan kapan bisa kita periksa ya. Dokter, luar biasa hari ini, jadi saya sudah nggak takut lagi. Saya berharap ibu-ibu
di pendengar juga nanti akan tahu dan boleh menyimak semuanya ini, dan jangan takut dengan biaya karena juga BPJS bisa menanggulangi ini. Demikianlah ya bincang-bincang kita kali ini bersama Dr. Arya Agustina Purba, MSc SPA. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga yang kami sajikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Dr. Arya. Dalam pandemi sekarang ini kami mengingatkan kembali bagi kita semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Yuli, mohon undur diri. Rumah Sakit Immanuel melayani semua, mengasihi semua. Terima kasih.